Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Budi Cahyono di channel BC. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang masalah information theft. Apa sih information theft itu? Nah, jadi information theft itu penyadapan atau pengambilan hak di komputer secara tidak sah atau bisa disebut pencurian secara virtual. Jadi, pencurian data adalah tindakan mencuri informasi berbasis komputer dari korban yang tidak diketahui dengan maksud mengorbankan privasi atau memperoleh informasi rahasia dari korban. Seperti misal nih, dari ATM, dari bank, dari email pribadi, bisa menjadi korban dari target. Nah, ada beberapa cara pencuri identitas dapat memperoleh informasi pribadi Anda. Seperti penipu dapat menggali melalui surat atau sampah untuk mencuri kartu kredit atau laporan bank, situs web yang tidak aman atau wifi publik. Memungkinkan pencuri identitas mengakses informasi Anda secara elektronik. Elektronik itu seperti memakai komputer atau HP secara virtual yang lebih kita kenal. Dalam kasus, contoh pencurian yaitu yang pertama, dari kartu ATM, perubahan alamat penipuan, penyalahgunaan nomor jaminan sosial. Seperti kalau kita kan jaminan sosial, ada yang lain seperti penerima program bantuan harapan. Terus ada lagi paspor untuk pergi ke luar negeri atau masih di dalam negeri. Selanjutnya layanan telepon, penyalahgunaan nomor SIM, putusan perdata, dan perdana yang salah. Nah, berikut ini adalah beberapa tips agar data pribadi Anda tidak mudah dicuri. Langsung tengok. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami, saya pakai bahasa Indonesia ya. Nah, yang pertama itu, jangan terima setiap permintaan pertemanan di media sosial seperti dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter, apa dari yang lain. Karena bisa jadi itu akun hacker. Nanti hacker akan dibahas di selanjutnya. Untuk yang kedua, jangan klik tautan mencurigakan atau link-link yang lain. Sering terjadi nih dari kalian, khususnya yang masih sekolah, biasanya pencet link sana sini untuk mencari tugas, untuk mencari jawaban, tapi yang didapat malah kesalahan, malah virus kalau di komputer. Untuk yang ketiga, jangan gunakan password tanggal lahir atau password yang terlalu mudah. Bisa jadi nih, yang paling mudah adalah ketika kamu menggunakan password dengan tanggal lahir. Karena bagaimana? Sangat mudah dilacak. Kalau di kartu keluarga atau ATM, KTP kalau udah punya KTP. Selanjutnya untuk nomor 4, pastikan keamanan jaringan yang digunakan. Lebih baik menggunakan jaringan 4G. Nah, yang kelima, selalu perhatikan keamanan situs. Ini jangan buka situs yang aneh-aneh, nanti malah HP-mu kena virus. Selanjutnya nomor 6, manfaatkan penggunaan notifikasi login. Login banyak loh, bukan hanya login ke Zoom, login ke akun, banyak login. Untuk yang ketujuh, aktifkan autentikasi 2 langkah. Nanti dicari sendiri 2 langkah itu apa. Itu yang selanjutnya, yang terakhir, jangan simpan data kartu kredit di akun online shop. Ini bisa jadi yang paling parah. Bisa loh duit kamu dicuri sama hacker nanti. Banyak. Jadi ada lagi nih yang namanya pencurian data secara pribadi. Beda lagi bahasanya dengan information theft. Nah, apa itu pencurian pribadi? Pencurian identitas adalah kejahatan memperoleh informasi pribadi atau keuangan orang lain untuk menggunakan identitas mereka hanya untuk melakukan penipuan. Penipuan dalam hal sertifikat, uang, atau jasa yang lain, seperti melakukan transaksi atau pembelian yang tidak sah. Contohnya, saat kita biasanya ini ada beberapa kasus seperti yang viral belakangan ini, ada anak yang memesan dari Shopee hingga mencapai 20 juta karena orang tuanya tidak tahu. Nama lain dari pencurian atau information theft adalah hacker. Pasti kita tahu lah apa itu hacker.
udah nggak asing kalau di telinga orang-orang sekarang. Nah, untuk hacker sendiri, hacker adalah manusia yang skill pemrograman dalam komputer itu sudah di luar batas kemampuan kita, sudah pro kalau bahasanya. Dalam lingkup kehidupan hacker, hacker juga termasuk ke kejahatan karena bagaimana kebanyakan seorang hacker itu mencuri data pribadi, data seperti data pribadi atau data per kelompok. Tapi kita menggunakan skill dan kemampuan kita untuk merugikan orang lain seperti mencuri data pribadi. Kan kasihan. Namanya bank pribadi,